Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mamografi imaging system. Jadi komponen-komponen yang ada di dalam sistem pencitraan mamografi ini banyak sekali ya. Pertama mungkin sudah dibahas di pertemuan sebelumnya, itu adalah high voltage yang ada di tabung sinar X ya, kemudian target dan filter dan lain-lain. Sedangkan yang akan dibahas pada kesempatan kali ini itu merupakan kaset desain. Jadi ada kaset ini adalah tempat untuk menyangga film dan screen untuk sebagai reseptor gambar begitu ya. Kemudian ada grid. Jadi grid ini diletakkan di antara objek yang akan dicitrakan, yaitu payudara dengan image reseptor. Kemudian ada brush compression, photo timer, dan basic machine design. Ya, ini merupakan beberapa parameternya ya. Tadi high voltage, jadi di sini untuk pencitraan mamografi biasanya menggunakan 5-10 kHz generator. Kemudian untuk target itu menggunakan molybdenum atau rhodium ya. Kemudian untuk besaran KVP-nya itu biasanya 20-35 KVP. Kemudian compression itu harus mudah diatur ya, mudah di-adjust, kemudian dilepaskan. Jadi biasanya densitasnya itu tidak terlalu tinggi. Kemudian ada grid, gridnya dengan rasio 3:1 atau 5:1 ya. Kemudian exposure control, ini exposure controlnya ini AEC, ini maksudnya adalah photo timer, kemudian focal spot, magnification, dan jarak antara gambar dan detektor. Oke, yang pertama adalah kaset ya. Jadi kaset ini merupakan sebuah kontainer plastik atau metalik berbentuk persegi yang digunakan untuk menyangga film dan intensifying screen. Jadi biasanya di dalam satu kaset itu terdapat film dan intensifying screen seperti ini. Tebal untuk filmnya sendiri sangat-sangat tipis ya. Jadi berkisar antara 150-300 mikrometer. Jadi untuk mamografi ini biasanya hanya menggunakan satu layer di sini. Selanjutnya kita akan membahas tentang scatter dan grid ya. Jadi kita tahu bahwa radiasi dari tabung sinar X itu ada yang berupa sinar primer dan juga ada yang berupa scatter. Scatter itu bisa datang dari ketika sinar X itu bertubrukan dengan material lain sehingga dia akan berbelok arahnya. Jadi bukan arah yang datang dari tabung sinar X lagi, tapi arah tersebut akan membelok. Dan radiasi hambur ini akan mengurangi kualitas dari gambar tersebut. Maka dari itu kita perlu adanya grid untuk mengurangi rasio antara radiasi hambur dan radiasi yang diteruskan pada reseptor gambar. Jadi seperti yang sudah saya katakan di atas bahwa grid ini terletak di antara objek yang diamati dan reseptor ya. Jadi di sini adalah grid ya. Di sini misalnya payudara, kemudian di sini image reseptor atau film ya, film. Kemudian di sini adalah grid. Jadi grid pada mamografi itu merupakan fokus linear grid, di mana fokus linear grid itu adalah grid yang terpasang langsung pada sistem ya. Ya, jadi yang digunakan pada mamografi ini adalah grid yang tipenya itu fokus linear grid. Dan dia bentuknya seperti ini. Sehingga radiasi yang datang itu akan masuk ke tiap-tiap celah yang ada di antara septa-septa grid pada pencitraan mamografi. Kemudian grid ini juga bergerak ya, bergerak ke kanan dan ke kiri, jadi disebut moving grid. Jadi moving grid ini
bergerak pada saat paparan radiasi untuk mengaburkan gambar pada bagian septa grid. Nah, ada yang dinamakan Bucky faktor ketika kita menggunakan grid. Jadi Bucky faktor ini merupakan peningkatan dosis karena penggunaan grid ya. Dosis yang terpapar pada objek radiasi itu ketika kita menggunakan grid akan semakin besar karena data yang dibutuhkan untuk masuk ke image reseptor itu juga akan semakin besar. Jadi di sini ada peningkatan dosis pada objek yang diamati.